United membutuhkan performa bagus dari Fred dengan begitu banyak cedera lini tengah dan skorsing. Bersama dengan pemain pinjaman, Marcel Sabitzer, duo ini memikul dengan baik, melawan lini tengah Leeds yang terdiri dari duo Amerika, Weston McKennie dan Tyler Adams. Leeds adalah lawan yang ulet untuk dihadapi, tetapi tidak memiliki kelebihan, dan United mampu mendominasi mereka. Selama 80 menit United tampil membosankan dengan bola lebih sering ada di kaki kuartet, Dalot, Maguire, Shaw dan Malaysia. Kemenangan tandang 2-0 Manchester United di Leeds adalah pertandingan yang menampilkan banyak perubahan taktis dari bos The Reds, Erik ten Hag. Luke Shaw, sekali lagi, bermain sebagai bek tengah, sementara penyerang Wout Weghorst juga turun ke peran lini tengah yang tidak biasa. Pemilihan dan posisi Tyrell Malacia juga begitu mengesankan. Di pertandingan, Weghorst berperan sebagai nomor 10, dengan Marcus Rashford menjadi ujung tombak untuk mengakomodasi masuknya Alejandro Garnacho. Erik mengatakan dia mempercayai pemain internasional Belanda itu untuk tampil baik di posisi gelandang serang. Wout akhirnya memberi assist untuk gol Garnacho, yang menjadikannya 2-0 pada hari itu, setelah sebelumnya membantu membuang bola dari dalam kotaknya sendiri. Rashford mencetak gol pembuka 5 menit sebelumnya. Sabitzer melihat Shaw berdiri bebas dan mengirimkan bola kepadanya. Sang bek mengirim bola kepada Rashford yang menyundulnya dengan bebas ke gawang lawan, Wout, sebagai second striker. Di posisi nomor 10, saya tahu dia dari masa mudanya bahwa dia bisa bermain di sana, kata ten Hag. Dengan Bruno Fernandes di kanan dan Garnacho di kiri, adalah dinamika untuk mengubah. Wout Weghorst pindah ke Old Trafford dengan status pinjaman di jendela transfer Januari dan meskipun mencetak gol dalam kemenangan Piala Carabao atas Nottingham Forest bulan lalu, striker Belanda itu masih belum mencatatkan gol pertamanya di Liga Premier untuk United. Wout lebih sering dikritik karena seret gol. Nyatanya, Ten Hag tetap memasangnya sebagai starter di setiap laga. Striker berusia 30 tahun itu akhirnya mencatatkan assist pertamanya untuk United saat tim asuhan Erik ten Hag menang 2-0 di Elland Road. Dalam penampilan kelimanya di liga untuk tim tersebut, Roy Keane berkomentar tentang Weghorst di babak pertama ketika skor masih 0-0 dan mengatakan kepada Sky Sports, "Tahukah Anda, dia melakukan perannya dengan baik di 80 menit." Marcus Rashford tidak bisa berhenti mencetak gol untuk Manchester United. Pemain internasional Inggris sedang menikmati kebangkitan yang luar biasa di bawah bimbingan Erik ten Hag. Ia mencetak gol untuk Setan Merah melawan Leeds pada hari Minggu dalam kemenangan 2-0. Pemain berusia 25 tahun itu telah mengantongi 21 gol di semua kompetisi musim ini, 16 lebih banyak dari 5 gol yang dia buat musim lalu. Dia saat ini berada di urutan keempat dalam daftar pencetak gol Liga Premier musim ini dengan 12 gol. Hanya Erling Haaland, Harry Kane dan Ivan Toney yang mencetak gol lebih banyak dari Rashford musim ini. Tapi dia telah mencetak 8 dari 12 golnya dalam 9 pertandingan liga terakhir. Fantastis! Sementara itu, David De Gea mendapatkan sepotong sejarah Manchester United di Elland Road dengan mencatatkan clean sheet ke-178 untuk Setan Merah. Itu adalah angka yang luar biasa, tetapi itu juga menempatkannya sejajar dengan legenda klub Peter Schmeichel di puncak daftar sepanjang masa klub. Schmeichel memainkan total 398 pertandingan untuk Manchester United sebelum pindah ke Sporting, yang benar-benar menyoroti seberapa baik yang dia lakukan untuk mencapai 178 clean sheet. De Gea mencapai 178 clean sheet dalam penampilannya, yang ke-520 untuk Setan Merah. Jumlah pertandingan itu menempatkannya di 10 besar untuk penampilan terbanyak untuk Man United juga. Tawaran dari Qatar untuk Manchester United kemungkinan tidak akan dipermasalahkan UEFA. Klub dijual keluarga Glazer dengan bandrol harga sekitar $5 miliar.
Hal ini membatasi daftar penawar potensial hanya untuk kalangan elit yang berdana melimpah. Qatar Sport Investment atau QSI, anak perusahaan dari dana investasi negara, Qatar Investment Authority atau QIA, sudah memiliki Paris Saint-Germain, menjadikan pengambil alihan penuh United sebagai konflik kepentingan yang kemungkinan tidak akan didukung oleh UEFA. Namun, grup lain di dalam Qatar telah dikaitkan dengan pembelian United. Terlepas dari fakta bahwa mereka juga pada akhirnya akan menjadikan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sebagai CEO, UEFA akan memberi Qatar lampu hijau untuk kepemilikan mereka atas klub tersebut. Menurut laporan The Daily Mail, aturan UEFA melarang dualisme kepemilikan klub. Namun, Badan Kontrol Keuangan Klub UEFA yang mengatur kompetisi kemungkinan akan memutuskan kepemilikan ganda itu sah selama Sheikh Tamim adalah sosok simbolis yang lepas tangan, dan kedua tim memiliki manajemen terpisah dan struktur perusahaan yang berbeda yang tidak berkolusi. Laporan tersebut mengutip situasi dengan Red Bull Salzburg dan Red Bull Leipzig, yang menurut UEFA diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada pengaruh yang menentukan satu sama lain. Mereka juga menyatakan bahwa klub hanya boleh dilarang jika pengaruh yang menentukan terkait dengan hal-hal yang memengaruhi kinerja klub dalam kompetisi dan bukan sekedar aktivitas perusahaan komersial, keuangan, atau bisnis generik lainnya yang tidak secara langsung memengaruhi kinerja olahraga. Tawaran dari Qatar untuk Manchester United kemungkinan tidak akan dipermasalahkan UEFA. Klub dijual keluarga Glazer dengan bandrol harga sekitar 5 miliar dolar. Hal ini membatasi daftar penawar potensial hanya untuk kalangan elit yang berdana melimpah. Qatar Sport Investment atau QSI, anak perusahaan dari dana investasi negara, Qatar, perusahaan miliarder Inggris, Sir Jim Ratcliffe, Ineos, juga telah menyatakan niatnya untuk mengajukan penawaran, tetapi konsorsium Qatar diperkirakan akan mengalahkan mereka, dengan laporan menunjukkan bahwa tawaran Ratcliffe tidak akan melebihi 4 miliar dolar. Ineos juga harus memuaskan UEFA bahwa tidak ada pengaruh yang menentukan antara klub Nice, juga dimiliki oleh perusahaan, dan United. Jika tawaran pengambil alihan mereka berhasil, tawaran harus diajukan untuk klub pada hari Jumat, dengan investor Arab Saudi dan hingga 3 entitas Amerika Serikat juga akan ikut serta. Pemain sayap Manchester United, Anthony, memberi selamat kepada rekan satu timnya setelah kemenangan 2-0 hari Minggu di Leeds United. Pemain Brasil itu sekali lagi tidak tersedia untuk laga setelah absen sejak kemenangan 2-1 di kandang melawan Crystal Palace. Anthony menyaksikan dari kenyamanan rumahnya sendiri saat gol dari Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho menyegel kemenangan. Itu adalah kemenangan kelima setan merah dalam 6 pertandingan. Pemain berusia 22 tahun itu memposting foto Garnacho yang sedang merayakan dan skornya di samping tulisan, "Kemenangan yang luar biasa. Selamat tim. Kita United." Ten Hag belum bisa memastikan kapan Anthony akan kembali. "Saya tidak tahu," kata pria asal Belanda itu ketika ditanya kemungkinan tanggal kembali. "Saya kira itu tidak lama, tapi kita harus melihat bagaimana perkembangannya dalam beberapa hari mendatang. Cedera itu ada di kakinya, tapi saya tidak bisa menentukannya. Anda akan mengerti itu." Sementara itu, di Elland Road, sekelompok kecil penggemar dari kedua klub saling bertukar yel-yel menyedihkan. Ada lagu-lagu tentang bencana udara Munich 1958 Manchester United dari bagian ujung tuan rumah, bersamaan dengan beberapa isyarat pesawat yang mengejek peristiwa tragis United. Sementara beberapa pendukung tandang meneriakkan tentang kematian 2 penggemar Leeds di Istanbul pada tahun 2000. Tak lama setelah waktu penuh, klub merilis pernyataan bersama yang berbunyi, kedua klub mengutuk keras yel-yel dari kedua kelompok penggemar terkait tragedi bersejarah pada pertandingan hari ini. Liga Premier melakukan investigasi masalah nyanyian tragedi, bekerja bersama klub, Asosiasi Sepak Bola, Liga Sepak Bola Inggris,
dan Asosiasi Pendukung Sepak Bola untuk mengatasi masalah tersebut. Senin lalu menandai peringatan 65 tahun bencana udara Munich, ketika 23 orang, termasuk 8 pemain Manchester United dan 3 anggota staf, meninggal dalam perjalanan kembali dari pertandingan Piala Eropa melawan Red Star Belgrade. Sementara, kekerasan menjelang leg pertama semifinal Piala UEFA. Leeds melawan Galatasaray menyebabkan kematian penggemar Leeds, Christopher Loftus dan Kevin Speight, di Istanbul pada 5 April 2000.